Pasca cedera, Rebic kembali berlatih secara individu di lapangan. Winger AC Milan Ante Rebic dikabarkan telah kembali berlatih di lapangan secara individu setelah absen panjang akibat cedera jelang duel krusial Serie A kontra AS Roma pekan depan. Tak lama lagi, Rebic akan kembali merumput saat para penggawa Rossoneri lain kembali ke Milanello pada Kamis kemarin setelah menikmati libur Natal. Sang winger akhirnya bisa berlatih di lapangan meski secara individu. Pemain internasional Kroasia tersebut telah menepis sejak bentrok Milan melawan Fiorentina pada November lalu. Secara keseluruhan, ia telah melewatkan 15 pertandingan pada paruh pertama musim ini akibat cedera yang berbicara banyak soal nasib buruknya sejauh ini. Kendati demikian, menurut kabar dari Milan News, momen pulihnya winger 28 tahun tersebut kini telah semakin dekat saat pemain yang juga mengalami cedera lainnya berlatih di gym. Ia setidaknya bisa beraktivitas di lapangan dengan menjalani program individu, sebuah tanda yang mengindikasikan bahwa tak lama lagi ia akan bakal kembali memperkuat skuad Rossoneri. Pemain lainnya yang cedera adalah Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, dan Pietro Pellegrini. David Calabria telah kembali berlatih bersama rekan-rekan satu timnya dan ia bisa dianggap telah pulih jelang pertandingan Giornata ke-20 Serie A melawan Calciopoli pada Jumat dini hari nanti. Harapannya Rebic bisa turut berpartisipasi dalam laga tersebut dan memberikan angin segar bagi lini serang. Rapid test COVID-19 negatif, Milan tunggu hasil swab. AC Milan agaknya bisa bernafas lega setelah hasil rapid test menunjukkan tidak ada satupun pemain mereka yang positif COVID-19 setelah menikmati liburan Natal. Sebagai besar, penggawa Rossoneri telah kembali ke Milanello pada awal Kamis kemarin setelah libur Natal berakhir. Beruntungnya, tampaknya tak ada siapapun di antara pemain yang terjangkit COVID-19 saat berlibur. Il Diavolo akan menghadapi AS Roma pada Giornata ke-20 pada Jumat mendatang agar bisa berada dalam kondisi terbaik dalam big match tersebut. Sesi latihan pun telah dimulai kembali dan David Calabria juga sudah kembali ke lapangan setelah absen panjang sejak pertengahan November lalu. Menurut kabar dari Sky Italia, sebagaimana yang dikutip oleh Milan News, rapid test digelar sebelum sesi latihan dan semua pemain dinyatakan negatif. Mereka juga akan diuji lab molekuler. Hasilnya kemungkinan akan diperoleh paling lambat Jumat ini. Sejumlah tim Serie A yang lain akan mengumumkan kasus COVID-19 di skuad mereka masing-masing dan akan menjadi suntikan besar bagi pasukan Stefano Pioli jika tidak ada satupun pemain yang positif. Mereka memang sudah cukup dihantam masalah cedera yang seolah tak kunjung selesai sejak awal musim ini. Kini Milan bakal fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan kontra Calciopoli dan berharap bisa membalikan segala kesulitan yang mereka alami sebelum kemenangan atas Empoli beberapa waktu lalu dan memperkuat asa mereka meraih Scudetto. AC Milan akan naikkan gaji 4 pilar kuncinya. AC Milan sedang bekerja keras untuk mengamankan 4 pemain masa depannya menjelang bursa transfer Januari 2022. AC Milan memang tengah bersiap melakukan pembelian dan pelepasan pemain di bursa transfer Januari 2022. Namun pada saat yang sama, AC Milan juga menyiratkan akan melakukan pembaruan kontrak sejumlah pemain kuncinya. Kabar AC Milan terkini, menurut Tuttosport via Semper Milan, manajemen Rossoneri berusaha memperbarui kontrak jangka panjang Theo Hernandez, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao secepat mungkin. AC Milan akan memperpanjang tanggal waktu masa bakti mereka saat ini dari 2024 hingga 2026. Satu pemain lagi, Sandro Tonali juga masuk dalam agenda perpanjangan kontrak jangka panjang AC Milan. Beberapa hari yang lalu di Casa Milan terjadi pertemuan antara Milan dan agen baru Sandro Tonali, Chius Periso. Muncul kabar bahwa AC Milan menawarkan kenaikan gaji kepada sang gelandang yang telah terbukti di lapangan dengan nilai lebih dari tinggi apa yang dia terima saat ini sekitar 1,4 juta euro bersih per musim. Peningkatan yang besar bisa berlaku untuk Theo dan Leao. Untuk kedua tawaran tersebut adalah 4 juta euro bersih hingga 2026 dan untuk Bennacer 3,2 juta euro plus bonus. Pada saat yang sama, gerakan AC Milan untuk memboyong para pemain incaran mencakup pula peluang mendatangkan bintang West Ham United Issa Diop. Menurut Calcio Mercato, AC Milan di bursa transfer Januari 2022 bakal lebih agresif dan siap mendatangkan para pemain baru termasuk Issa Diop di West Ham United. AC Milan kini tengah menikmati start terbaiknya di musim ini dan bersaing ketat dengan Napoli dan Inter di klasemen Serie A. Menyambut pergantian tahun, AC Milan mungkin memperhatikan performa yang menurun dan tengah berusaha keras untuk mengembalikan tren positifnya untuk bersaing dengan Inter Milan. Rossoneri kini terpaut 4 poin dari Nerazzurri dan menempati urutan kedua di klasemen Serie A sementara. Setelah tersisih dari kompetisi Eropa, skuad Stefano Pioli kini bisa lebih fokus dan bersiap untuk merebut posisi puncak di Serie A Liga Italia pada paruh kedua musim ini.
Pada jendela transfer pemain Januari 2022, AC Milan punya kesempatan emas untuk membidik dan mengatasi kekurangan di dalam skuad rossoneri. Satu di antaranya yang paling krusial dan segera butuh penguatan adalah posisi bek tengah AC Milan. Di sisi lain, Alessio Romagnoli dan Fikayo Tomori dapat menggantikan posisi bek tengah sementara setelah bek andalan Simon Kjaer akan absen hingga akhir musim akibat cedera parahnya. Absennya Kjaer meninggalkan lubang di skuad Milan dan menunjukkan kurangnya kedalaman di posisi tersebut. Dengan klub menargetkan orang-orang seperti Diop dan Sven Botman, Pioli bisa saja diberi sumber daya untuk memperbarui tantangan gelarnya. Direktur sepak bola Milan, Federic Massara sudah melakukan upaya untuk mendaratkan Diop. Kontrak pemain Prancis itu di West Ham berlangsung hingga 2023 dan The Hammers tampaknya tidak berniat untuk menjualnya. Pada usia 24, bek tengah ini siap untuk karir yang luar biasa dan telah menunjukkan sekilas bakatnya yang luar biasa di London. Sebagai pemain reguler untuk tim asuhan David Moyes akhir-akhir ini, Diop telah menjadi bagian penting dari tim Hammers yang telah menantang untuk tempat 4 besar akhir-akhir ini. Dengan postur tinggi besar dan dengan kecepatan yang layak, pemain Prancis itu yang dinilai akan berkembang menjadi back top, kemungkinan pindah ke Milan bukan tanpa masalah. Standar yang diharapkan akan jauh lebih tinggi, peluang dia untuk segera menetap di 4 back Milan masih bisa diperdebatkan. Dan rossoneri akan lebih baik mencari-cari yang bisa tampil untuk mereka sejak awal. Perpindahan musim panas untuk pemain berusia 24 tahun itu akan lebih masuk akal, kemudian tim asuhan Stefano Pioli dapat menggunakan pramusim untuk menyesuaikan dengan gaya tim. West Ham juga bisa menerima untuk menjual dengan harga yang tepat karena mereka bisa membawa pengganti. Seperti yang terjadi, dia bukan satu-satunya bek yang masuk radar Milan.